Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinerja kepolisian mengungkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. DNA ditemukan di TKP. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Kali ini admin akan membawakan kabar terbaru. Pihak kepolisian masih melakukan pengungkapan siapa tersangka di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kinerja kepolisian dalam mengungkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terlihat serius. Keseriusan kinerja kepolisian dalam mengungkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dibuktikan dengan kinerja. Bentuk keseriusannya pihak kepolisian dalam mengungkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diperlihatkan dengan kinerja. Ungkapan kinerja kepolisian dalam mengungkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat benar-benar sangat serius. Inilah yang mengatakan kinerja pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat itu sangat serius. Dia adalah kuasa hukum saksi terperiksa di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yaitu dari ATS Law Firm, Ahmad Taufan Sudirjo. Pembuktian keseriusannya pihak kepolisian dalam mengungkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, menurut Ahmad Taufan Sudirjo, yaitu dengan keseriusan bekerja. Apa yang disampaikan Kabid Humas Polda Jabar di media sosial menurut kami merupakan bukti keseriusan pihak kepolisian bekerja keras untuk segera mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, tulis Ahmad Taufan via chat WhatsApp pribadi dengan desjabar.com. Disebutkannya, terkait statement Kabid Humas Polda Jabar yang tidak pernah mengeluarkan data teknis tentang penyelidikan dan penyidikan. Statement ini sangat baik dan menegaskan bahwa kepolisian sangat profesional dalam bekerja, tidak dapat diintervensi dan dipengaruhi oleh pihak manapun, ucapnya lagi. Hal yang berbeda justru ditegaskan oleh saksi terperiksa di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Saksi yang dimaksud adalah Yosep Hidayah yang juga suami dan ayah dari kedua korban di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Berkali-kali Yosep menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah diframing oleh saksi Danu. Bahkan dari ulahnya Danu itu berhasil membuat opini publik yang kian liar. Hal itu dipertegas pula oleh konten-konten YouTube yang mempercayai Danu sebagai sumber sekaligus saksi bagi mereka, YouTuber, ucapnya melalui voice note WhatsApp yang dikirim ke desjabar.com. Sementara itu dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand dan dilansir Garuda Update menyebutkan penemuan DNA di sekitar TKP meski tidak ada pembanding. Anjas mengatakan, penemuan DNA di TKP diutarakan Irjen Pol Benny Mamoto, Ketua Harian dari Kompolnas. Kalau pendekatan secara saintifik sudah dilakukan secara optimal, karena kami juga berdiskusi dengan Kapus Lapor dan jajarannya untuk mendiskusikan bagaimana sih penanganan kasus Subang ini, kata Benny Mamoto di kanal YouTube Anjas di Thailand. Anjas mengomentari ucapan Benny terkait sudah optimal dan ini perlu digarisbawahi, optimal itu artinya mengupayakan berbagai macam petunjuk yang kecil untuk mendapatkan hal yang maksimal, kata Anjas di Thailand berjudul Temuan Ilmiah Kasus Subang Tidak Dioptimalkan. Part 248, rilis tanggal 16 Mei tahun 2022. Pemaparan Benny Mamoto itu dinilai Anjas bisa menjadi petunjuk yang baik walaupun belum ada pembandingnya. Perlu dimengerti dan diketahui, tambahnya bahwa DNA itu adalah kode genetik yang menjamin bahwa sel dari anak akan mewarisi karakteristik sama dari sel induknya. Selain itu, DNA juga mengandung semua pengkodean genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi perilaku dan pengembangan suatu organisme hidup. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.